Selamat datang di dokumenter kami, misteri awal terbentuknya Tanah Jawa, dari Atlantis hingga mitos mistis. Perjalanan panjang sejarah Tanah Jawa menyimpan sejuta teka-teki yang menantang rasa ingin tahu. Tanah yang kita pijak hari ini, megah dengan peradaban dan budayanya, ternyata menyimpan rahasia terbentuknya yang begitu rumit dan menarik untuk diungkap. Mari kita telusuri bersama, bagaimana Tanah Jawa terbentuk dan berkembang, menjadi seperti sekarang. Dari lempeng-lempeng bumi yang bertabrakan jutaan tahun silam, hingga menyisakan jejak peradaban manusia pertama di Nusantara. Benarkah Jawa, tanah yang kental dengan budaya dan mistisnya ini, dulunya hanyalah lautan? Lewat penelusuran ilmiah dan mitologi yang berkelindan, kita akan menguak tabir misteri masa lampau. Menyingkap cerita tentang peradaban pertama, kepercayaan yang dianut, hingga manusia pertama yang menghuni Tanah Jawa. Siap untuk terhanyut dalam lorong waktu dan mengungkap misteri di baliknya. Membayangkan Jawa, dengan gunung-gunungnya yang menjulang tinggi dan hamparan tanahnya yang subur, dulunya hanya lautan, tentu sulit rasanya. Namun, itulah kenyataan yang terjadi jutaan tahun silam. Jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di Tanah Jawa, proses geologis yang dahsyat telah terjadi. Lempeng-lempeng bumi bertabrakan, magma mendidih di perut bumi, mencari jalan keluar. Letusan gunung berapi purba memuntahkan lahar dan material vulkanik dalam jumlah yang tak terbayangkan. Perlahan tapi pasti, material-material ini menumpuk di dasar laut, membentuk fondasi awal daratan Jawa. Proses ini bukanlah proses yang singkat, butuh jutaan tahun bagi daratan Jawa untuk terbentuk. Pergerakan lempeng bumi terus berlanjut, membentuk gunung-gunung berapi yang megah dan menjadi ciri khas Tanah Jawa. Gunung-gunung ini, meskipun menyimpan potensi bencana, juga menjadi berkah bagi Jawa. Material vulkanik yang dikeluarkannya menyuburkan tanah, menjadikannya lahan yang ideal untuk pertanian. Tak heran jika kemudian Jawa dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Indonesia. Keindahan alamnya pun tak perlu diragukan lagi. Gunung-gunung, lembah-lembah, dan sungai-sungai yang tercipta dari proses geologis ini, menjadikan Jawa sebagai pulau yang kaya akan keindahan alam. Keindahan yang memikat hati dan mengundang decak kagum. Namun, di balik keindahannya, tersimpan kisah tentang kekuatan alam yang dahsyat, tentang proses pembentukan yang rumit dan panjang, kisah tentang kelahiran Tanah Jawa dari lautan api. Kapan tepatnya manusia pertama menghuni Tanah Jawa? Pertanyaan inilah yang terus menggelitik rasa ingin tahu para ahli sejarah dan arkeologi. Penemuan fosil dan artefak menjadi petunjuk penting untuk mengungkap misteri masa lampau. Di situs-situs arkeologi seperti Sangiran, Trinil, dan Ngandong, terbaring bukti-bukti kehidupan manusia purba. Fosil-fosil manusia purba jenis Homo erectus, yang diperkirakan hidup jutaan tahun silam, menjadi saksi bisu peradaban pertama di Tanah Jawa. Bukan hanya fosil manusia, alat-alat dari batu dan tulang yang ditemukan di situs-situs tersebut juga memberikan gambaran tentang kehidupan mereka. Bagaimana mereka bertahan hidup, berburu, dan berinteraksi dengan alam. Peradaban pertama di Tanah Jawa bukanlah peradaban yang maju seperti sekarang. Namun, dari jejak-jejak yang mereka tinggalkan, kita bisa belajar tentang kemampuan adaptasi, kreativitas, dan daya juang manusia purba untuk bertahan hidup. Mereka belajar memanfaatkan sumber daya alam, membuat alat-alat sederhana, dan hidup berdampingan dengan alam. Jejak-jejak peradaban pertama ini menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban selanjutnya di Tanah Jawa. Sebuah warisan berharga yang mengajarkan kita tentang asal-usul dan perjalanan panjang manusia di Tanah Jawa. Misteri masa lampau yang terus digali, untuk memahami siapa kita dan dari mana kita berasal. Jauh sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan dan ritual keagamaan. Kepercayaan animisme dan dinamisme yang memuja kekuatan alam dan roh nenek moyang menjadi pondasi spiritual bagi mereka. Gunung, sungai, pohon besar, dan berbagai fenomena alam dianggap memiliki kekuatan supranatural. Mereka memuja kekuatan-kekuatan tersebut, memohon perlindungan, dan bersyukur atas berkah yang diberikan. Ritual-ritual keagamaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kepada kekuatan alam. Pemimpin ritual, yang biasanya adalah orang yang dituakan atau dianggap memiliki kemampuan spiritual, menjadi perantara antara manusia dan dunia gaib. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini tak hanya tentang ritual dan upacara,
tapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno. Mereka hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, dan menghormati setiap elemen di dalamnya. Meskipun agama-agama besar kemudian masuk dan berkembang di tanah Jawa, jejak kepercayaan animisme dan dinamisme ini masih dapat kita temui hingga saat ini. Tradisi-tradisi lokal, mitos, dan legenda yang berkembang di masyarakat masih menyimpan nilai-nilai luhur dari kepercayaan nenek moyang. Sebuah bukti bahwa agama pertama di tanah Jawa tidaklah hilang begitu saja, namun bertransformasi dan melebur dalam budaya dan tradisi yang terus diwariskan hingga kini. Chapter 4, Manusia Jawa Pertama, menelusuri jejak nenek moyang. Siapakah manusia pertama yang mendiami tanah Jawa? Pertanyaan ini telah lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, penemuan fosil manusia purba di berbagai situs arkeologi di Jawa seperti Sangiran, Trinil, dan Ngandong memberikan titik terang bagi kita. Fosil-fosil seperti Pithecanthropus erectus, yang kemudian dikenal sebagai Homo erectus, menunjukkan bahwa manusia purba telah mendiami Jawa sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Mereka hidup berkelompok, berburu, dan meramu untuk bertahan hidup. Manusia Jawa pertama ini memiliki ciri fisik yang berbeda dengan manusia modern. Postur tubuhnya lebih tegap, dengan volume otak yang lebih kecil. Namun, mereka telah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang, bukti kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kehidupan mereka berpusat di sekitar sungai dan sumber air, tempat mereka mencari makan dan berlindung. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menghadapi tantangan dan bahaya dengan keterbatasan yang ada. Penemuan fosil manusia Jawa pertama ini menjadi tonggak penting dalam sejarah evolusi manusia, menunjukkan bahwa nenek moyang kita telah hidup dan berkembang di tanah Jawa sejak jutaan tahun silam. Sebuah warisan tak ternilai yang membantu kita memahami asal-usul dan perjalanan panjang manusia di bumi ini. Memberikan kita gambaran tentang kehidupan manusia purba yang penuh tantangan, namun juga syarat dengan nilai-nilai kebersamaan dan adaptasi. Chapter 5, Tanah Jawa, selain dikenal dengan keindahan alamnya, juga kental dengan nuansa mistis. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa percaya akan adanya kekuatan supranatural yang tak kasat mata, yang menghuni setiap sudut tanah Jawa. Kepercayaan ini berakar dari agama pertama di Jawa, yaitu animisme dan dinamisme. Masyarakat Jawa kuno meyakini roh-roh nenek moyang dan kekuatan alam hadir di sekitar mereka, berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kepercayaan ini turun-temurun, melebur dengan budaya dan tradisi Jawa. Hingga kini, masih banyak masyarakat Jawa yang menjalankan ritual-ritual tertentu untuk berhubungan dengan dunia gaib. Misalnya, ritual selamatan, ruwatan, dan berbagai upacara adat lainnya. Ritual-ritual ini dilakukan untuk memohon keselamatan, tolak bala, dan menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dan alam gaib. Kepercayaan mistis ini tak lepas dari banyaknya cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat Jawa. Cerita-cerita tentang makhluk gaib, tempat-tempat angker, dan kejadian-kejadian mistis turun-temurun diceritakan dan dipercaya kebenarannya. Meskipun seringkali dianggap tahayul, kepercayaan mistis ini merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas masyarakat Jawa. Sebuah perpaduan unik antara logika dan kepercayaan, yang menjadikan tanah Jawa semakin eksotis dan penuh misteri. Chapter 6, Tanah Jawa kaya akan mitos dan legenda yang diceritakan turun-temurun. Mitos-mitos ini bukan sekadar cerita fiktif belaka, tetapi syarat akan pesan moral, kearifan lokal, dan sejarah yang tersirat di dalamnya. Salah satu mitos yang terkenal adalah legenda tentang Aji Saka, kisah tentang seorang raja yang bijaksana dan sakti yang mengajarkan aksara Jawa kepada rakyatnya. Mitos ini mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan kepemimpinan yang adil. Ada juga mitos tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Mitos ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati alam dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Masyarakat Jawa percaya bahwa Laut Selatan adalah tempat yang sakral dan harus dihormati. Mitos-mitos lain seperti legenda tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, atau kisah tentang calon arang, juga syarat akan pesan moral tentang cinta, pengorbanan, dan kekuasaan. Mitos-mitos ini mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang universal. Meskipun terkadang terkesan mistis dan irasional, mitos-mitos Jawa menyimpan kearifan lokal yang berharga.
Mitos-mitos ini mengajarkan tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang. Mitos-mitos ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kesenian dan tradisi Jawa. Banyak tarian wayang dan lagu-lagu daerah yang terinspirasi dari mitos-mitos tersebut. Melestarikan mitos berarti menjaga kekayaan budaya dan sejarah tanah Jawa. Chapter 7. Teori tentang Atlantis. Benua yang hilang di telan samudra telah lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Beberapa kalangan meyakini bahwa Atlantis pernah ada di dunia nyata, dan jejaknya tersebar di berbagai belahan bumi. Salah satu teori yang menarik mengaitkan Atlantis dengan tanah Jawa. Teori ini didasarkan pada beberapa kemiripan antara deskripsi Plato tentang Atlantis dengan kondisi geografis dan budaya Jawa kuno. Plato menggambarkan Atlantis sebagai pulau yang subur dan kaya akan sumber daya alam, dengan peradaban yang maju. Jawa, dengan tanah vulkaniknya yang subur dan sejarah peradabannya yang panjang, memiliki kemiripan dengan deskripsi tersebut. Selain itu, beberapa artefak dan situs megalitik di Jawa, seperti Gunung Padang dan Candi Borobudur, menunjukkan kemajuan teknologi dan arsitektur yang luar biasa pada masa lampau. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Jawa kuno mungkin memiliki peradaban yang lebih maju dari yang kita duga. Meskipun teori tentang Atlantis di Jawa masih menjadi perdebatan, namun hal ini menunjukkan bahwa tanah Jawa menyimpan banyak misteri dan potensi sejarah yang belum terungkap. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik teori ini. Apakah Jawa adalah Atlantis yang hilang? Hanya waktu dan penelitian yang bisa menjawabnya. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya teori ini, tanah Jawa tetaplah menyimpan sejuta pesona dan misteri yang menarik untuk diungkap. Demikianlah perjalanan kita menelusuri misteri awal terbentuknya tanah Jawa. Dari lempengan bumi yang bertabrakan hingga membentuk daratan, jejak peradaban pertama, kepercayaan yang dianut, hingga mitos-mitos yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Tanah Jawa, dengan segala keunikan dan misterinya, tetaplah menjadi tempat yang menarik untuk dipelajari. Semoga dokumenter ini dapat menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap tanah air tercinta. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.